Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, gereja merayakan seorang kudus Santo Bonaventura, seorang uskup dan pujangga gereja. Sermagus CSSR mengajak saudari-saudara hari ini kembali merenungkan kutipan Injil Matius bab 10, ayat 24 sampai 33. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun, tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali kita mendengar kalimat ini di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, khususnya dengan berkembangnya intoleransi, gerakan radikal, lalu ditambah dengan perkembangan media sosial yang luar biasa, di mana di sana orang bisa mengupload apapun, termasuk berita-berita sampah atau hoax, berita-berita yang tidak membangun, yang bisa menipu, memanipulasi situasi. Kalimat itu yang seringkali kita dengar adalah bahwa tidak cukup menjadi orang baik. Artinya bahwa menjadi orang baik itu memang sudah bagus, tetapi itu tidak cukup. Anda harus menggaungkan kebaikan itu. Artinya orang baik tidak boleh diam. Orang baik tidak boleh kemudian apatis. Orang baik harus bersuara. Saudari-saudara, di negeri kita tidak kurang orang yang moderat, tidak kurang orang baik, tidak kurang orang yang toleran. Akan tetapi kerap kali terdengar lebih nyaring adalah suara-suara radikal dan intoleran yang jumlahnya lebih sedikit. Internet dan media sosial memudahkan kita menyebarluaskan pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan positif, pesan-pesan yang membangun dan merawat hidup bersama yang lebih baik. Tidak cukup menjadi orang baik saja. Saudari-saudara yang terkasih, siapa yang lebih lantang bersuara dan yang lebih mampu mempengaruhi
wacana publik atau persepsi publik. Bila kaum radikal dan intoleran lebih aktif dan lantang menggunakan media untuk propaganda, menyebarluaskan pengaruhnya, tidak heran bahwa pesan-pesan yang menyulut kebencian, yang menyuburkan intoleransi itu menjadi seakan-akan lebih dominan. Itulah mengapa menjadi orang baik saja sekali lagi tidaklah cukup. Yesus dalam Injil telah menasihati kita, saudari-saudara. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Masih ditambah lagi di sana pesan Yesus, jangan takut, jangan takut. Berulang kali Yesus mengatakan jangan takut. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang-kadang kita kurang percaya diri atau ragu, atau bahkan mungkin memang tidak peduli. Mengapa harus aku yang menyuarakan lantang-lantang pesan-pesan kebaikan? Kisah tentang Yusuf dalam bacaan pertama dalam beberapa hari ini, yang dikisahkan, diceritakan dalam bacaan pertama, bacaan liturgi harian kita, bisa menjadi satu referensi, bisa menjadi satu rujukan tentang tidak cukup menjadi orang baik. Kalau kita membaca kisah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar Mesir, yang kemudian dalam penyelenggaraan Tuhan ternyata dia kemudian mendapatkan satu peran atau jabatan yang penting di negeri Mesir sebagai pengelola harta kekayaan kerajaan. Dan ketika terjadi kelaparan yang hebat yang menimpa seluruh negeri, semua orang dari segala bangsa datang ke Mesir untuk membeli pangan, tidak terkecuali saudara-saudara Yusuf yang lain yang telah menjual dia. Sebetulnya ketika berjumpa dengan mereka itu kesempatan yang paling baik dan mantap bagi Yusuf untuk membalas dendam. Tetapi ternyata Yusuf tidak memilih itu. Dia tidak memilih untuk membalas dendam. Dia tidak memilih untuk merawat sakit hati dan dendam kesumat. Tidak dendam saja itu sudah bagus, artinya dia orang baik. Tetapi lebih daripada itu, dia mau berbuat baik kepada banyak orang, termasuk kepada saudara-saudaranya sendiri. Dia melepaskan yang namanya pengampunan. Dia tidak memperhitungkan masa lalu di mana saudara-saudara telah menjual dia. Sehingga kita, kalau Anda membaca dalam bacaan pertama hari ini, Kejadian bab 49, ayat 29 sampai 32, bab 50 ayat 15 sampai 24, di sana kita mendengarkan satu sikap iman yang luar biasa dari Yusuf. Ketika ayah mereka Yakub sudah meninggal, saudara-saudaranya kemudian mulai ketakutan dengan pikiran, dengan kekhawatiran, dengan perkiraan, pastilah saudara kita Yusuf akan membalas dendam kepada kita semua. Karena itulah mereka berangkat ke Mesir, lalu kemudian bersujud di hadapan Yusuf dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, ayah telah memberikan pesan ini untuk mengampuni saudara-saudaramu. Itu pun manipulasi dari mereka untuk menyelamatkan diri. Mereka sangat takut, sangat khawatir kalau Yusuf ternyata akan menghukum mereka atau membalaskan kejahatan yang telah mereka lakukan. Tetapi Yusuf tidak memilih itu meskipun dia mempunyai kesempatan itu. Di hadapan saudara-saudaranya, Yusuf justru mengatakan satu kalimat yang menunjukkan sikap iman yang sangat matang dan dewasa.
sikap iman yang hanya keluar dari orang-orang yang benar-benar percaya akan penyelenggaraan Tuhan dalam hidupnya, lebih-lebih dalam situasi-situasi pahit, situasi penderitaan, situasi diperlakukan tidak adil misalnya. Yusuf mampu membaca apa makna di balik pengalaman pahit yang dia alami, pengalaman tidak bagus, dijual ke negeri Mesir oleh saudara-saudaranya, seakan-akan tidak diinginkan karena perasaan iri dan cemburu. Karena Yusuf sangat disayang oleh ayahnya. Yusuf mengatakan kepada mereka, "Janganlah takut sebab aku bukan pengganti Allah." Yusuf mau mengatakan bahwa Allah lah hakim yang adil dan bukan dia. Karena itu saudara-saudaranya tidak perlu takut. Memang kalian telah membuat rencana jahat terhadap aku, tapi Allah telah mengubahnya menjadi kebaikan. Di sini saudara-saudari yang terkasih, kelihatan sekali bagaimana Yusuf memaknai pengalaman negatif, pengalaman pahit, pengalaman buruk yang dia alami dijual oleh saudaranya sebagai bagian dari rencana Allah yang mampu mengubah kepahitan atau penderitaan menjadi kebaikan. Yusuf melanjutkan, Allah telah mengubahnya menjadi kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Yusuf mampu membaca apa rencana Allah di balik peristiwa pahit yang dia alami. Ada rancangan kebaikan yang Tuhan sedang sedang selenggarakan dalam hidup mereka sebagai sebuah bangsa. Saudari-saudara, Yusuf memilih untuk tidak sekedar menjadi orang baik, tapi justru dia menggaungkan pesan kebaikan itu kepada saudara-saudaranya yang ternyata telah berbuat jahat terhadap dia. Kalau dia memilih cuek saja, tidak peduli, dia tetap menjadi orang baik. Tetapi dia memilih untuk mengampuni dan mengatakan, bersaksi kepada saudara-saudaranya bahwa aku bukan pengganti Allah. Dan bahwa Allah telah mengubah situasi pahit yang dia alami menjadi kebaikan untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Saudari-saudara, di sini kita mendapatkan satu pelajaran mahal, pelajaran yang luar biasa, bahwa di balik situasi-situasi pahit yang kita alami, pergumulan-pergumulan hebat yang bisa saja terjadi pada kita, bisa saja itu terjadi karena orang-orang terdekat, keluarga, pasangan hidup, saudara-saudara. Kalau kita membaca pengalaman-pengalaman itu dalam kacamata Allah, dalam terang penyelenggaraan ilahi, Allah tidak mungkin merancang sesuatu yang buruk untuk kita. Rancangan Tuhan selalu baik untuk kita. Kitalah yang harus membaca apa pesan Tuhan di balik setiap pengalaman pahit, di balik setiap pengalaman buruk yang terjadi kepada kita. Yusuf telah memberi kita teladan iman yang luar biasa, dan Yesus sudah mengatakan kepada kita supaya jangan takut untuk bersaksi. Jangan takut untuk menjadi pewarta kabar baik. Bahkan kalau nyawamu pun menjadi taruhan, jangan takut. Sebab lebih berharga apa yang diperjuangkan di balik itu daripada sekedar ingin selamatkan diri. Saudari-saudara, moga-moga kita semakin bersemangat, semakin diteguhkan, semakin diinspirasi untuk menjadi orang baik sekaligus pewarta kebaikan Tuhan di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah meneguhkan kami dengan firman-Mu. Engkau mengajak kami untuk tidak takut menjadi orang baik dan menjadi penerus kebaikan, menjadi pewarta kebaikan di tengah dunia yang seringkali tidak ramah.
Bimbing berkatilah kami semua, agar kami dengan berani tanpa takut mau bersaksi tentang betapa baiknya Engkau, betapa bijaksananya penyelenggaraanmu dalam hidup kami. Semoga kami dengan keyakinan meluaskan kesaksian kami dalam kebersamaan dengan semua saudara yang hidup bersama di tengah dunia ini. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.